Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mufaridil Badrussalam, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya bertujuan untuk memenuhi tugas UTS Ilmu Lugah. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah linguistik umum dan Arab, apa itu bahasa, karakteristik bahasa, asal-usul bahasa, dan menurut ilmuwan-ilmuwan lugah. Sejarah ilmu linguistik adalah catatan mengenai perkembangan studi tentang linguistik dari zaman Yunani hingga modern. Linguistik atau ilmu bahasa telah mengalami 3 tahap perkembangan, yaitu tahap spekulasi. Pernyataan tentang bahasa tidak didasarkan pada data empiris, melainkan pada dongeng atau cerita rekaan belaka. Tahap ini sekaligus menjadi benang merah antara bidang linguistik dan kesusastraan. Tahapan observasi, dan yang kedua itu tahapan observasi dan klasifikasi. Para ahli bahasa mengadakan pengamatan dan penggolongan terhadap bahasa-bahasa yang diselidiki, meski belum sampai pada perumusan teori. Yang ketiga itu tahapan perumusan teori atau konsep bahasa yang ideal. Inilah yang kemudian melahirkan berbagai aliran, paham, pendekatan, dan teknik penyelidikan. Jika dilihat dari pembabakan waktu, perkembangan aliran linguistik dapat dikelompokkan ke dalam 3 rentang waktu, yaitu masa perkembangan awal, yakni masa pra-abad ke-20 yang dikenal dengan istilah linguistik tradisional. Terus masa keemasan, yakni abad ke-20, ditandai dengan lahirnya linguistik struktural yang kemudian populer dengan istilah linguistik modern, dan masa sesudahnya, yakni pasca abad ke-20 sebagai perkembangan dari linguistik struktural. Linguistik zaman Yunani. Studi bahasa pada zaman Yunani telah berjalan sekitar kurang lebih 600 tahun. Yang pertama, pertentangan mengenai sifat dasar bahasa. Apakah ia bersifat alami dan tidak diubah maknanya, atau bisa disebut juga fisis, atau bahasa itu bersifat manasuka dan dapat berubah-ubah maknanya, bisa disebut juga nomos. Yang kedua itu analogi dan anomal. Tokoh-tokoh zaman linguistik tradisional di Yunani diantaranya adalah kaum Sopis pada abad 5 sebelum Masehi. Kaum Sopis mulai melakukan studi bahasa dengan melakukan penelitian secara empiris dengan menggunakan ukuran-ukuran, dan mereka juga mengklasifikasikan tipe-tipe kalimat berdasarkan makna. Tokoh yang populer dari kaum Sopis adalah Protagoras dan Gorgias. Tokoh yang kedua itu adalah Plato, itu dari abad 429 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Plato memberikan sumbangan pada ilmu bahasa dalam bukunya yang berjudul Dialog. Ia menyatakan bahwa bahasa merupakan hasil pikiran manusia yang terdiri dari onama dan remata. Onama yaitu kata benda, nama, dan subjek, sedangkan remata adalah ucapan sehari-hari, verba, dan predikat. Terus tokoh yang ketiga adalah pasca Plato, muridnya Aristoteles. Dia juga ikut memberikan sumbangsih dalam ilmu bahasa, diantaranya yaitu ia menambahkan elemen bahasa yang dinyatakan Plato, dengan antara lain onama, retama, dan sindesmoi atau preposisi dan konjungsi. Selanjutnya kaum Stoik menambahkan elemen bahasa menjadi onoma, remata, sindesmoi, dan artoron, yang artinya adverbal kuantitas. Dan ada lagi
seperti kaum Alexandria, zaman Romawi, dan zaman Renaissance. Terus linguistik, bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Penelitian dalam linguistik bahasa Ibrani dan bahasa Arab dilakukan karena kedudukan kedua bahasa tersebut dalam agama Islam dan agama Yahudi dalam satu linguistik. Dalam satu linguistik bahasa Ibrani diterbitkan buku berjudul The Rudiments Hebraicis, karangan Deutschrin, yang membahas mengenai penggolongan kata dalam bahasa Ibrani. Sedangkan studi linguistik bahasa Arab terbagi menjadi dua aliran, yaitu Basrah dan Kufah. Perbedaan dari kedua aliran ini adalah Basrah mengikuti konsep analogi, yaitu bahasa merupakan sistem yang teratur atau regular, sedangkan Kufah berpendapat bahwa bahasa itu tidak teratur atau reguler. Tokoh-tokoh yang menerbitkan karya pada zaman ini adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dengan karya kitab Al-Ayin, dan Imam Sibawayh dengan karyanya Al-Kitab. Karakteristik bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Bahasa bersifat arbitrer, artinya memiliki hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan, tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu. Bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif, artinya dengan sejumlah besar unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Terus bahasa bersifat dinamis. Bahasa bersifat dinamis berarti bahwa bahasa itu tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan. Sewaktu-waktu dapat terjadi perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa saja: fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksikon. Pada setiap waktu mungkin saja terdapat kosakata baru yang muncul, tetapi juga ada kosakata lama yang tenggelam dan tidak digunakan lagi. Bahasa bersifat beragam. Meskipun bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen, yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam, baik dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, maupun pada tataran leksikon. Bahasa bersifat manusiawi. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia. Hewan tidak mempunyai bahasa yang dimiliki hewan sebagai alat komunikasi hanya berupa bunyi atau gerak isyarat, tidak bersifat produktif dan dinamis. Manusia dalam menguasai bahasa bukanlah secara instinktif atau naluriah, tetapi dengan cara belajar. Terus asal-usul bahasa. Bahasa adalah salah satu ciri khas manusia yang membedakannya dari makhluk lain. Bahasa membuat manusia menjadi makhluk yang bermasyarakat sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan, ide-ide, keinginan, dan perasaan dari pembicara kepada lawan bicara. Awal mula bahasa tidak dapat ditentukan secara pasti, karena bahasa tidak diciptakan oleh seseorang atau sekelompok orang. Siapa yang menciptakan bahasa itu? Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti dan tidak dapat ditelusuri kejelasannya. Para ahli bahasa justru sepakat bahwa tidak seorang pun mengetahui secara pasti kapan bahasa awal mula ada, di mana, bagaimana, siapa yang membuat, dan siapa yang mengawalinya.
Ungkapan yang lazim mengatakan bahwa sejarah bahasa dimulai sejak awal keberadaan manusia. Dengan demikian, sejarah bahasa berlangsung sepanjang sejarah manusia. Ada sedikit informasi dari para peneliti yang menyimpulkan bahwa bahasa muncul pertama kali lebih dari 3000 sebelum Masehi. Ini pun dianggap kesimpulan yang spekulatif dan tanpa bukti yang kuat. Berbeda dengan aliran-aliran primitif para filsuf Yunani kuno seperti Pythagoras, Plato, dan kaum Stoika berpendapat bahwa bahasa muncul karena keharusan batin atau karena hukum Allah. Disebut keharusan batin karena bahasa hakikatnya adalah perwujudan atau ekspresi dunia batin penggunanya. Lihat saja bagaimana bahasa seseorang ketika sedang marah, bahagia, gelisah, dan sebagainya. Semuanya tergambar dalam bahasa yang diucapkan. Pendapat yang cukup masuk akal dan menjadi dasar pemahaman orang tentang makna bahasa sampai saat ini muncul dari filsuf seperti Demokritus, Aristoteles, dan kaum Epikureja yang mengatakan bahwa bahasa hasil persetujuan dan perjanjian antar anggota masyarakat. Sebab sifat dasar manusia adalah keinginannya berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu mereka memerlukan sarana atau alat komunikasi. Teori asal mula munculnya bahasa menurut ilmuwan Lugo. Teori original teori Tauqif. Teori ini mengaitkan asal-usul bahasa kepada Tuhan. Bahasa adalah ilham dari Tuhan, merupakan pemberian Tuhan yang terbesar dan yang terpenting kepada manusia untuk memuliakannya. Teori ini muncul saat pertengahan abad ke-18. Teori istilah yaitu teori kesepakatan yang memandang bahwa bahasa di dunia lahir karena ada persetujuan manusia yang memiliki bahasa yang bersangkutan. Ibnu Jinni yang merupakan salah satu pendukung teori ini mengatakan bahwa bahasa bukan berasal dari wahyu yang diterima begitu saja dari Tuhan, melainkan dibuat dan disepakati oleh manusia. Teori Poh-Poh. Pada akhir abad ke-18, teori tentang asal-usul bahasa beralih dari wawasan keagamaan, mistik, dan tahayul ke fase organis. Pendukung teori ini berpendapat bahwa manusia bermula dengan bentuk pikiran dengan bentuk pekikan, jaritan, atau rintihan yang keluar dari manusia secara instintif untuk menyatukan kegembiraan, keheranan, kemarahan, dan kesakitan dan lain-lain. Teori Bau-Bau. Teori ini disebut juga teori onomatopoetik teori. Menurut teori ini, permulaan tumbuhnya kata-kata merupakan tiuan suara-suara alami yang didengar oleh manusia pertama. Teori ding-dong atau nativistic teori yang menciptakan teori ini adalah McMuller. Pendukung teori ini berdasarkan bahwa bahasa itu lahir secara alamiah. Bahasa itu mempunyai hubungan yang erat dengan apa yang ada dalam pikiran seseorang. Dari setiap pengaruh dari luar yang terkesan pada diri seseorang dapat menyebabkan dia mengeluarkan beberapa suara. Teori Yeheho. Teori ini mengemukakan bahwa ucapan manusia timbul pertama-tama dalam bentuk kolektif. Ungkapan itu keluar dari sekelompok orang sewaktu bersama-sama melakukan pekerjaan berat dan memenatkan. Teori verbal Demetrius. Teori ini adalah Cyrus Lahar Paget. Dia mengungkapkan bahwa kata-kata itu adalah isyarat suara verbal Gusterus. Teori verbal Gusterus. Tokoh teori ini adalah Cyrus Lahar Paget. Dia mengungkapkan bahwa kata-kata itu adalah isyarat suara
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.